Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Cantika merasa bingung melihat ada seseorang yang tidur di sebelahnya. Ingatannya mendadak hilang, seperti orang bodoh memandangi sosok kekar di sebelahnya. Berulang-ulang kali, ia menunjuk lelaki itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang ia ingat hanya mimpinya semalam, pernikahan dengan Samir yang digelar mewah di sebuah gedung. Cantika. Samir masih menunggu reaksi dari istrinya, wanita yang dipersuntingnya tadi malam. Memang pernikahan mereka terkesan mendadak dan tak ada persiapan apapun. Kunjungan Ustadz Zulkifli menjadi awal terjadinya pernikahan itu. Pantesan ente ngebet banget nikah, Mir. Calon istri ente benar-benar cantik. Puji Ustadz Zulkifli pada waktu pertama bertemu dengan Cantika. Mereka bertiga nampak ngobrol serius, membahas rencana pernikahan yang sudah tercetuk sejak lama, bahkan sebelum anak yang dikandung Cantika lahir. Jeti, sudah lepas masa nifasnya. Neng Cantika? Tanya lelaki itu untuk memastikan. Cantika menjawabnya dengan anggukan sopan. Barulah Zulkifli mengambil sikap tegas. Aneh cuma mau ngingetin kalian berdua aja. Kalian sudah tinggal serumah. Alangkah baiknya segera melakukan ijab qabul. Masih menjadi pertimbangan untuk keduanya mewujudkan impian itu. Mengingat hubungan mereka belum diketahui oleh keluarga. Terlebih mami dan papi Cantika yang tinggal di kampung. Samir ingin semua persiapan matang, sehingga tidak akan ada yang menjegalnya nanti ke depannya. Tapi saya belum minta restu kedua orang tua Cantika, Teds. Jawab Samir, mendapat seringaian kecil dari lelaki berkopiah putih itu. Saya belum pernah ketemu sama mereka. Maaf sebelumnya nih ya. Keluarga belum tahu kalau Neng Cantika ini baru saja melahirkan. Tanya lelaki itu untuk memastikan dan mencari jalan keluarnya. Belum, Teds. Jawab Cantika, tertunduk lesu. Saya punya alasan khusus memilih merahasiakan ini dari mereka. Bulir bening pun tak kuasa lagi keluar dari sarangnya. Mengingat perjuangannya dulu saat akan menikah dengan Nathan. Dialah yang merengek minta restu pada kedua orang tuanya, dan juga kakaknya agar mereka memberikan izin dan mau menerima pilihan hidupnya. Dari awal pihak keluarga tidak ada yang setuju, terlebih gendis kakak iparnya sudah tahu tabiat Nathan seperti apa. Namun, apa mau dikata, saat itu ia tidak bisa mengelak lagi dan harus menikah dengan mantan suaminya. Lantaran, ia sudah berbadan dua. Naasnya saat hari pernikahan itu tiba, Nathan tidak datang lantaran penyakit asma akutnya kumat, dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Nathan juga sempat koma, tak sadarkan diri selama beberapa hari. Hanya Cantika seorang diri, menanggung derita yang tak bisa ia tahan. Menanggung aib dalam dirinya, seperti mendapat goncangan besar dalam hidupnya. Sampai janin itu keluar dengan sendirinya, lantaran ia stres menghadapi apa-apa sendiri. Semua ia ceritakan di hadapan Pak Ustadz, untuk mencari solusi terbaik mereka. Tapi hubungan sama keluarga baikan, Neng? Tanya si Ustadz itu lagi. Alhamdulillah Ustadz, tidak pernah merenggang sampai sekarang. Syukurlah kalau begitu. Si Ustadz bisa memberikan kesimpulan sekarang. Neng Cantika benar mau dinikahi sama sahabat aneh ini? Tanya si Ustadz melirik ke arah Samir. Begitu juga dengan Cantika, memandanginya dari samping. Tak ada keraguan lagi dalam hatinya untuk menolak. Sedangkan hati dan raganya sudah terpaut pada lelaki pengobat lukanya, pada lelaki yang mau menerima keadaan dirinya, pada lelaki yang menemaninya sampai detik ini, pada lelaki yang selalu ada untuknya di saat kesulitan membelenggu. Lantas apalagi alasannya untuk tidak menerima? Kalau sesungguhnya ia juga sudah memiliki rasa yang dalam untuk Samir, dadinya anak-anaknya kelak. Saya bersedia, Pak Ustadz. Jawabnya dengan sangat yakin. Bahkan matanya tak lepas memandangi wajah tampan Samir malam itu. Alhamdulillah, kalau begitu saya punya saran. Ustadz meminta Samir mendatangi perangkat desa. Malam itu juga untuk menjadi saksi di pernikahannya bersama Cantika. Sedangkan Cantika diminta menghubungi keluarga untuk datang, menyaksikannya juga. Biar tak mengapa mereka halal dulu di hadapan agama.
Jika semua persiapan sudah matang, mereka bisa mengurusnya lagi atau mengulang pernikahannya. Cantika mulai menghubungi nomor Angga dan Gendis, meminta mereka untuk datang ke rumah yang ia tinggali selama ini. Keduanya tampak syok, mengkhawatirkan keadaan dirinya. Setibanya di rumah itu, semua sudah berkumpul di ruang tamu. Pak RT juga sudah berada di tengah-tengah mereka. Cantika, ada apa ini sebenarnya? Tanya Angga panik, melihat ada Samir di sana. Om, kok? Tenang Mas Angga, biar saya yang menjelaskan. Lerai Pak Ustadz, sedikit menenangkan Angga. Dan lelaki itu mulai syok lagi saat diberitahu hubungan Samir dan Cantika selama ini. Ya Allah, Om. Angga cuma bisa menggeleng, geli. Jadi waktu di pesta itu, enggak. Saya sudah menjalin hubungan sama Cantika. Sebenarnya Angga senang mendengar cerita kalau adiknya dicintai oleh rekan kerja sekaligus temannya. Mereka sudah akrab sejak lama dan tahu seperti apa calon adik iparnya itu. Jeti, antara Om Jeti adik saya dong. Gelak tawa tak terelakkan lagi saat Angga berceletuk demikian. Bagaimana tidak umurnya jauh lebih muda dibandingkan Samir? Ya, memang harus gitu. Angga geleng-geleng kepala. Masih tak percaya dengan apa yang ia lihat barusan. Semuanya benar-benar nyata. Jeti gimana? Mas Angga? Mas Angga sendiri yang mau menikahkan adenya atau diwakilkan sama saya? Tanya Pak Ustadz memastikan. Pak Ustadz saja. Saya bukan kakak kandung dari Cantika. Jeti saya tidak bisa menjadi walinya. Jawab Angga. Mereka mengangguk paham. Bisa kita mulai sekarang. Ijab kabul berjalan dengan lancar, disaksikan oleh Pak RT dan juga Angga. Gendis juga disaksikan oleh Mami dan papinya dari kampung, lewat video call. Meski terkesan mendadak, kesakralan acara itu tetap terasa. Air mata harulah yang menjadi saksi kalau cinta keduanya tengah bersatu. Alhamdulillah kita sudah sah, sayang. Ucap Samir mengecup kening istrinya, menghapus air mata yang masih menggenang di pelupuk mata Cantika. Mulai sekarang, jangan tunjukkan air mata kamu lagi. Karena aku gak akan sanggup. Bisiknya, hati Cantika menghangat. Terima kasih Om. Sayang, kamu kenapa teriak-teriak? Apa ada yang sakit? Tanya Samir untuk memastikan istrinya baik-baik saja. Om, kok ada di sini? Tanya Cantika balik. Ingatannya belum kumpul semua. Om kita. Dilihatnya tubuh Samir yang bertelanjang dada. Sontak lelaki itu mengikutinya. Seolah senyum tipis terlukir di bibirnya. Kamu mikirnya kita ngapain? Cantika menggeleng. Kenapa semuanya mendadak blank begini? Kita udah resmi jadi suami istri, bebas dong mau ngapa-ngapain. Jawab Samir enteng, tanpa beban. Jadi kita udah ngelakuinnya. Ia masih tak percaya. Wajah Samir memudar. Senyum itu hilang, diganti kerutan masam yang terlihat. Belum, sayang. Jawabnya singkat, penuh penekanan. Kamunya sih tidur duluan. Aku kan gak tega buat bangunin kamu. Sambil manyun bibirnya. Cantika bisa bernapas lega, setidaknya belum terjadi apapun pada mereka. Meski sekarang sudah berganti status. Tapi kita bisa kok memulainya sekarang. Sambung Samir. Seketika matanya terbelalak kaget. Yuk,